Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Zulfa hadir, Evi, Yoman, Dimas, Rita hadir semua ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar pada mata pelajaran matematika. Nah, pada mata pelajaran matematika kali ini kita akan membahas faktor dan kelipatan bilangan. Apakah kalian semua sudah siap untuk belajar faktor dan kelipatan bilangan? Siap ya? Nah, materi yang pertama itu adalah faktor bilangan. Nah, faktor bilangan. Coba kalian perhatikan pada buku siswa kalian gambar dan bacaan pada faktor bilangan. Nah, di situ ada gambar apa anak-anak? Iya, gambar anak-anak yang sedang memakai baju tari, sedang mempersiapkan tarian. Nah, di situ bacaannya, dalam memperingati HUT RI diadakan lomba tari tradisional tingkat SD. Tujuan lomba untuk membudayakan tarian Nusantara. Nah, setiap tim beranggotakan 6 orang. Nah, tiap tim menampilkan berbagai bentuk formasi tarian. Berapa formasi tarian dapat dibentuk? Nah, setelah membaca bacaan tentang HUT RI tadi, silakan kalian semuanya menulis ulang bacaan di atas, gunakan kalimat kalian sendiri. Nah, setelah itu, setelah kalian menulis ulang bacaan tentang HUT RI tadi, silakan kalian buat juga pertanyaan mengenai faktor bilangan. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh pertanyaannya. Yang misalkan sebutkan bilangan yang merupakan faktor dari 6. Nah, yang kedua itu apa arti dari faktor bilangan? Nah, silakan kalian buat pertanyaan mengenai faktor bilangan. Sebanyak 5 soal ya. Nah, kemudian ada bacaan tentang tim tari yang terdiri atas 6 orang. Nah, kemudian perhatikan kemungkinan formasi yang akan dibentuk pada tari yang berjumlahkan 6 orang tadi. Nah, formasi yang pertama itu bisa dilihat formasi di atas. Nah, formasi ini menggambarkan satu baris dan setiap baris terdapat 6 orang. Nah, 6 orang itu bisa ditulis 1 dikali 6. Nah, formasi yang kedua bisa dilihat. Nah, formasi yang kedua itu ada 2 baris dan setiap baris terdapat 3 orang. Bisa ditulis 2 dikali 3. Untuk formasi yang ketiga bisa dilihat. Formasi ini ada 3 baris dan setiap baris terdapat 2 orang dan bisa ditulis 2 dikali 3. Nah, coba kalian cari informasi lain yang mungkin. Apakah formasi yang dibentuk memiliki banyak anggota yang sama? Nah, formasi tersebut dapat disajikan sebagai perkalian 2 buah bilangan pada tabel berikut. Nah, faktor bilangan 6 kan? Nah, faktor bilangan 6 itu bisa dikalikan pada 1 dikali 6 itu sama dengan 6. Kemudian 2 dikali 3 sama dengan 6, 3 dikali 2 sama dengan 6, kemudian 6 dikali 1 sama dengan 6. Nah, 6 itu merupakan hasil dari 1 kali 6, 2 kali 3, 3 kali 2, dan 6 kali 1. Nah, jadi faktor dari 6 itu adalah 1, 2, 3, dan 6. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan pengertian dari faktor bilangan. Nah, jadi faktor bilangan itu bilangan yang semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Nah, itulah pengertian dari faktor bilangan. Nah, untuk lebih memahami konsep faktor bilangan, silakan kalian diskusikan dengan teman sebangku kalian contoh dari faktor bilangan berikut. Nah, di situ ada contoh 2.1. Siapa yang sudah selesai menyelesaikan faktor dari bilangan 30 nomor 1? Iya, Zulfa.
Silakan tulis ke depan. Iya, bagus sekali ya Zulfa. Nah, ini Zulfa. Karena Zulfa sudah berani menyelesaikan nomor 1 faktor bilangan 30 dengan benar. Nah, kemudian ada contoh nomor 2 faktor dari bilangan 45. Siapa yang mau maju? Iya, Nyoman, silakan. Iya, bagus sekali ya Nyoman. Nah, ini karena Nyoman sudah berani menyelesaikan ke depan kelas, menuliskan faktor bilangan dari 45 dengan benar. Tepuk tangan dulu. Nah, baik. Yang selanjutnya kita akan belajar materi kelipatan bilangan. Nah, pada buku siswa, pada Ayo Mengamati itu ada gambar Beni, Edo, dan Udin sedang bermain taplak di halaman depan rumahnya. Nah, Beni, Edo, dan Udin bermain secara bergantian sesuai dengan urutan masing-masing. Nah, jika semula Udin mendapat urutan ketiga, maka urutan keberapa saja Udin bermain lagi? Kemudian jika Udin bermain sebanyak 4 kali, pada urutan keberapa Udin bermain lagi? Nah, coba diskusikan dengan teman sebangku kalian. Nah, sambil kalian mendiskusikan dengan teman sebangku kalian mengenai bacaan Beni, Edo, dan Udin bermain taplak tadi, silakan kalian tulis ulang lagi bacaan tentang Beni, Edo, dan Udin yang sedang bermain taplak menggunakan kalimat kalian sendiri. Kerjakan di buku tugas kalian. Kemudian kalian buat juga 5 contoh pertanyaan tentang kelipatan bilangan. Misalkan ibu kasih contoh yang pertama, bagaimana cara memahami kelipatan bilangan. Kemudian apa arti dari kelipatan bilangan. Nah, silakan kalian buat juga 5 pertanyaan mengenai kelipatan bilangan. Nah, pada Ayo Menalar, misalkan Beni urutan pertama, Edo urutan kedua, dan Udin urutan ketiga, dan seterusnya sesuai dengan tabel berikut. Nah, perhatikan tabel. Udin akan bermain pada urutan ketiga, 6, 9, dan 12. Nah, jika Udin bermain sebanyak 4 kali, maka Udin akan bermain pada urutan ke-12. Apa yang dapat kalian simpulkan? Nah, 3, 6, 9, dan 12 itu diperoleh dari perkalian bilangan asli dengan bilangan 3. Nah, jadi kelipatan bilangan itu adalah suatu bilangan yang hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Nah, kemudian tentukan kelipatan dari bilangan-bilangan berikut pada contoh 2.2. Nah, di situ ada nomor 1. Nah, itu ada bilangan 5. Kelipatan bilangan 5 itu bisa dicari menggunakan perkalian. 1 kali 5, 2 kali 5, 3 kali 5, 4 kali 5, 5 kali 5, 6 kali 5, dan 7 kali 5. Nah, jadi kelipatan bilangan 5 diperoleh 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan 35. Kemudian nomor 2, siapa yang mau maju? Iya, Rita, silakan ke depan kelas untuk menuliskan bilangan 11. Kelipatan bilangan 11 itu ada berapa saja? Iya, betul sekali ya Rita. Nah, ini buat Rita karena Rita sudah berani menyelesaikan kelipatan bilangan 11 dengan benar. Nah, baik, untuk tugas kalian silakan kalian kerjakan pada Ayo Mencoba. Itu ada 5 soal. Nah, kalian kerjakan di buku tugas kalian. Jika waktunya tidak cukup untuk mengumpulkan hari ini, bisa dijadikan tugas rumah kalian dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, mari kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kita tadi sudah belajar mengenai faktor bilangan. Apa tadi faktor bilangan? Nah, faktor bilangan itu suatu bilangan yang semua bilangannya yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Kemudian kelipatan bilangan. Kelipatan bilangan itu juga bisa dibilang bilangan loncat ya. Kemudian kelipatan bilangan itu adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Nah, baik,
Kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya dengan membahas faktorisasi prima. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.